Temuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang membangun kembali kepercayaan publik. Ya, ini adalah outline-nya. Nanti kita akan membahas tentang faktor kehilangan kepercayaan publik, saran untuk membangun kepercayaan, reformasi akuntansi menurut David Musuh. Ya, lanjut. Untuk perkembangan ilmu akuntansi memang seharusnya mengikuti suatu kebutuhan, di mana kebutuhan terus maju seiring dengan kondisi yang ada dan realita yang sebenarnya. Pengembangan ini merupakan bentuk dari pencapaian kepercayaan yang diharapkan. Tuntutan ini dapat dituangkan dalam konsep atau kerangka akuntansi itu sendiri. Nah, di sini ada faktor yang menjadi kehilangan kepercayaan publik terhadap akuntansi. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, faktor internal, disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal dan kemajuan disiplin lain. Yang ketiga, faktor individu pelaku dalam profesi akuntan itu sendiri. Nah, mengapa disiplin akuntansi ini menjadi faktor hilangnya kepercayaan publik? Hal ini dikarenakan pengembangan ilmu akuntansi yang mulai berhenti setelah dekade 60-an dan 70-an. Pengembangan yang diarahkan ini belum sesuai dengan kebutuhan pasar yang mulai berkembang dan tumbuh. Disiplin dan produk laporan keuangan dibangun atas dasar kerangka konsep, kondisi, struktur ekonomi, bisnis, kebutuhan pemakai pada saat itu. Beberapa prinsip yang tidak lagi sesuai dengan situasi yang dihadapi saat ini diantaranya yaitu prinsip historical cost, 2. Pengukuran tangible cost, 3. Pengukuran aspek non-keuangan, 4. Pengukuran aspek sosial ekonomi seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, 5. Aspek keadilan dalam pelaporan keuangan, 6. Aspek agama. Beberapa contoh yang terjadi dalam disiplin akuntansi berkaitan dengan situasi sebagai berikut. 1. Munculnya penilaian wajar atau fair value yang mana bertentangan dengan historical cost. 2. Penilaian intangible asset. 3. Kinerja yang bukan hanya diukur dengan keuangan, tapi non-keuangan, misalnya market share, learning process, dan kualitas. 4. Adanya tanggung jawab perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, bukan sekedar mencari laba. 5. Kontribusi yang menentukan keadilan. 6. Munculnya sistem ekonomi Islam. Sekarang telah terdapat pemisahan sistem, namun masih terdapat kerangka konvensional. Yang kedua, faktor eksternal dan kemajuan disiplin lain. Ilmu akuntansi adalah bagian dari ilmu informasi. Akuntansi adalah sistem informasi dan menawarkan proses engineering dalam mengelola transaksi dari bukti data menjadi informasi untuk mengambil keputusan. Pada kenyataannya, akuntansi tidaklah satu individu, namun kesatuan dari ilmu yang lain. Yang ketiga, faktor individu pelaku dalam profesi akuntansi, yaitu pelanggaran etika dalam profesi akuntansi, seperti kasus yang pernah terjadi pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan Jiwasraya. Beberapa saran untuk membangun kepercayaan publik diantaranya menerapkan akuntansi sosial ekonomi. Yang kedua, menggunakan akuntansi modal intelektual. Yang ketiga, menggunakan akuntansi inflasi, memakai metode pengukuran fair value accounting, melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan full disclosure, menggunakan value added reporting. Menggunakan akuntansi dengan basis ideologi sendiri, menerapkan standar akuntansi yang berjenjang dan menggunakan teori re-examining the corporate reporting supply chain.
memiliki standar akuntansi internasional yang seragam, melakukan reformasi dalam kerangka konsep teori akuntansi, memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi website, Nah, di sini juga terdapat reformasi akuntansi yang disarankan oleh David Mousso. Di antaranya ada 2 perbandingan, yaitu proses penyusunan standar yang berlaku saat ini, proses penyusunan standar yang diusulkan. Proses penyelesaian standar biasa hitungan tahun diganti dengan hanya bulan atau hari. Konsep tidak memaksa diganti menjadi prinsip memaksa. Problema akuntansi muncul di lapangan. Decision agenda, initial resolution, penerapan prinsip, deliberation, review appeals. Jadi jika tergugat, maka Dewan Penyusun memutuskan akan disetujui dan membahas kembali. Initial resolution, standar diadopsi penerapan hanya pada industri transaksi yang dipertimbangkan secara langsung. Jadi final resolution, standar adopsi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai membangun kembali kepercayaan publik. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi dan istilah, silakan ditanyakan langsung, baik melalui e-learning maupun grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.